Stok bahan pokok di Gorontalo melimpah jelang Idul Fitri. Polda Gorontalo kerahkan 1.560 personel pengamanan Idul Fitri. Lanal Gorontalo gelar pasar murah Ramadan. Penjagup Gorontalo tekankan pelaksanaan pangan murah hingga Lebaran ketupat. Lahan secaba Gorontalo ditanami jagung atasi krisis pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Stok bahan kebutuhan pokok di Provinsi Gorontalo melimpah jelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Kepastian itu diperoleh saat penjabat Gubernur Ismail Pakaya meninjau beberapa distributor di Kota Gorontalo Jumat 5 April 2024. Stok bahan kebutuhan pokok di Provinsi Gorontalo melimpah jelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Kepastian itu diperoleh saat penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya meninjau sejumlah gudang distributor di Kota Gorontalo pada Jumat 5 April 2024. Sebanyak 3 gudang distributor ditinjau penjagup Ismail, yakni di gudang PT Awet Sarana Sukses, PT Cipta Langgeng Mitra Sukses, dan PT Manggala Utama Distrindo. 2 lainnya di Hypermart Gorontalo dan Gudang Bulog Subdrive Gorontalo. Berdasarkan peninjauan itu, Diskumperindak mencatat stok beras ada 850 ton, gula 920 ton, minyak goreng 170 ton, dan terigu 131 ton. Jumlah tersebut dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri dengan harga yang stabil. Khusus beberapa komoditi dari hasil peninjauan kita, untuk beras saya kira aman dan alhamdulillah harganya sudah mulai menurun. Tadi harga beras premium saja sudah 15.500, itu premium, berarti medium harusnya di bawah premium. Menyikapi ketersediaan bahan pokok, Penjagup Ismail meminta masyarakat untuk tenang dengan stok yang ada. Menurutnya, tidak perlu melakukan pembelian dalam jumlah yang besar atau panic buying. Polda Gorontalo mengerahkan sebanyak 1.560 personel yang terdiri dari TNI, Polri, dan juga stakeholder terkait dalam rangka pengamanan jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Hal ini ditandai dengan apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat atau Ketupat Otanaha 2024 yang dihadiri oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya bertempat di lapangan Mapolda Gorontalo Rabu 3 April 2024. Polda Gorontalo mengerahkan sebanyak 1.560 personel yang terdiri dari TNI, Polri, dan stakeholder terkait dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1445 Hijriah. Hal ini ditandai dengan apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat atau Ketupat Otanaha 2024 yang turut dihadiri penjabat Gubernur Ismail Pakaya di lapangan Mapolda Gorontalo Rabu 3 April 2024. Kapolda Gorontalo Irjen Pol Puji Prasetyanto Hadi saat diwawancarai mengatakan daerah yang menjadi fokus pengamanan ini antara lain daerah perbatasan, rawan bencana dan laka lantas, serta tempat yang banyak dikunjungi masyarakat.
Di samping itu, Polda Gorontalo juga telah menyiapkan 36 pos yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Sementara itu, untuk skala nasional, Polri telah menyiapkan 5.784 pos yang terdiri dari 3.732 pos pengamanan, 1.522 pos pelayanan, dan 480 pos terpadu dengan melibatkan 155.165 personel. Apel gelar pasukan ini merupakan pengecekan terakhir kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2024 sebagai komitmen nyata sinergitas TNI Polri. Operasi kepolisian terpusat ini akan berlangsung selama 13 hari, mulai dari tanggal 4 hingga 16 April 2024. Tujuan operasi ini pun yakni untuk menjamin keamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa dan merayakan Idul Fitri. Ini adalah operasi kemanusiaan. Secara humanis kita akan selalu membimbing, mengarahkan kepada para pemudik nanti yang akan balik itu merasa aman, nyaman dalam perjalanan. Ini intinya. Pangkalan TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan Diskomperindak Provinsi Gorontalo menggelar Pasar Murah Ramadan bertempat di Markas Komando Lanal Kamis 4 April 2024. Pasar Murah dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-17 Lanal Gorontalo dengan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan jelang Idul Fitri. Pangkalan TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo menggelar Pasar Murah Ramadan di Markas Komando Lanal Gorontalo Kamis 4 April 2024. Pasar murah dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-17 Lanal Gorontalo dengan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan menjelang Idul Fitri 1945 Hijriah. Pasar murah di Mako Lanal Gorontalo menyediakan 1.000 kupon belanja yang dibagikan kepada masyarakat. Setiap warga menebus 1 kupon belanja seharga Rp75.000 untuk 6 komoditas pangan. Rinciannya beras 5 kg dengan harga Rp25.000, minyak goreng Rp10.000 per liter, dan gula pasir Rp10.000 per kilogram. Ada juga telur dengan harga Rp10.000 untuk 10 butir, cabai dan bawang merah masing-masing harganya Rp10.000 untuk kemasan setengah kilogram. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menyempatkan diri untuk memantau pasar murah di Mako Lanal. Pemerintah Provinsi Gorontalo 2 hari sebelumnya juga telah melaksanakan pasar murah bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Pasar murah merupakan salah satu strategi yang dilakukan Pemprov Gorontalo untuk mengendalikan tingkat inflasi serta stabilisasi harga pangan jelang Idul Fitri 1445 Hijriah dan Lebaran Ketupat. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menekankan agar pelaksanaan pasar murah tetap digelar hingga menjelang Lebaran Ketupat. Hal ini ia sampaikan pada pelaksanaan apel siaga pengamanan pasokan dan harga pangan periode Hari Besar Keagamaan Nasional menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di lapangan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Senin 1 April 2024. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menekankan pelaksanaan gerakan pangan murah di Gorontalo tetap akan dilaksanakan hingga menjelang pelaksanaan Lebaran Ketupat. Hal ini ia sampaikan saat pelaksanaan apel siaga pengamanan pasokan dan harga pangan periode Hari Besar Keagamaan Nasional jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di lapangan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Senin 1 April 2024. Pelaksanaan gerakan pangan murah yang dilakukan secara serentak nasional di tiap kabupaten dan kota ini, menurut Ismail dikhususkan untuk memenuhi sekaligus mengendalikan harga pangan yang fluktuatif jelang akhir Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.
Pihaknya ke depan akan melakukan koordinasi dengan para camat untuk pelaksanaan pangan murah menghadapi Lebaran Ketupat yang sisanya akan dilaksanakan sebanyak 5 kali. Gerakan pangan murah kali ini menjual beberapa komoditi strategis seperti beras yang dijual Rp53.000 per 5 kg dibandingkan harga pasaran yang mencapai Rp75.000, telur Rp62.000 per tray dibandingkan harga pasaran yang mencapai Rp68.000. Ada juga aneka bawang, cabai rawit, gula pasir, minyak goreng yang dijual dengan harga murah. Kita berharap dengan dilaksanakannya apel siaga secara nasional yang dirangkaikan dengan gerakan pangan murah ini, masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya selama sisa waktu bulan suci Ramadan 10 hari lagi, dan juga untuk memenuhi kebutuhan pada saat memasuki Idul Fitri 1445 dengan harga terjangkau. Turut hadir pada acara tersebut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo Dian Nugraha, Kepala Bulog Provinsi Gorontalo Munafri Syamsuddin, Ketua PKK Provinsi Gorontalo Vima Agustina, dan beberapa Kepala OPD Pemprov Gorontalo. Hadir juga secara daring Bupati Sekabupaten Wali Kota Gorontalo. Lahan sekolah calon Bintara yang terletak di Desa Tabongo Barat, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, ditanami jagung varietas Pertiwi. Penanaman jagung di lahan tersebut dicanangkan oleh penjabat Gubernur Ismail Pakaya bersama Komandan Korem 133 Nani Wartabone Totok Sulistiono, Bupati Gorontalo, dan juga unsur Forkopimda lainnya Kamis 4 April 2024. Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Calon Bintara yang terletak di Desa Tabongo Barat, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, ditanami jagung varietas Pertiwi. Penanaman jagung di lahan tersebut dicanangkan oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya bersama Komandan Korem 133 Nani Wartabone, Brigjen TNI Totok Sulistiono, Bupati Gorontalo, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kamis 4 April 2024. Totok menambahkan setiap komando distrik militer atau kodim di wilayah Korem 133 Nani Wartabone ditargetkan untuk melakukan penanaman jagung di lahan seluas 200 hektar. Dan rem mendorong setiap kodim secara bertahap bisa mencapai target tersebut dengan cara menambah area luas tanam dan pembukaan lahan tidur atau terlantar. Ismail menegaskan pemerintah Provinsi Gorontalo akan mendukung sepenuhnya program ketahanan pangan baik yang dilaksanakan oleh TNI, Polri maupun pihak terkait lainnya. Salah satu bentuk dukungan tersebut, Pemprov Gorontalo siap meminjamkan alat mesin pertanian atau Alsintan, mulai dari pengolahan lahan hingga panen. Karena itu, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat melalui teman-teman di Kementerian Pertanian itu sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh jajaran TNI, tidak hanya di lahan kering, juga di lahan basah, gitu. Atau tidak hanya jagung, tapi juga padi yang dilakukan oleh jajaran TNI. Tadi sudah disampaikan setiap kodim ada target 200 hektar untuk ditanami. Saya kira Pak Bupati, masih banyak lahan-lahan kita yang di bawah, terutama di bawah pohon kelapa, yang belum kita manfaatkan.